Ya teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk share tentang analisa harga satuan plumbing. Dari mulai apa yang dimaksud dengan plumbing, bahan yang digunakan dan supportnya atau material bantunya, sampai menjadi harga yang siap digunakan menjadi RAB. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Bagi kalian yang belum tahu tentang pekerjaan plumbing atau yang biasa disebut dengan pemipaan. Banyak jenis pemipaan yang dipakai dalam proyek MEP. Ada pemipaan untuk pipa perfecting hydrant, pipa gas, pipa AC, dan lain-lain. Pipa-pipa tersebut banyak jenisnya, tergantung kebutuhan dari pemakaiannya dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan untuk pekerjaan pipa plumbing yang saya maksud di sini adalah untuk keperluan pipa air bersih, air bekas, dan air kotor. Nah, di video kali ini yang saya bahas hanya dari pemipaan ketiga jenis tersebut yang sering saya jumpai di proyek MEP yang tergabung dalam pekerjaan plumbing. Untuk jenis pipa yang pertama adalah PPR yang biasa digunakan untuk pemipaan air bersih. Contohnya air yang keluar dari air keran, wastafel, air bak mandi, toren, dan lain-lain. Pipa dengan tipe PN10 adalah jenisnya. Sedangkan untuk PN16 dan PN20 itu biasa dipakai apabila ada instalasi pipa untuk air panas dengan menggunakan water heater. Selanjutnya untuk jenis pipa yang kedua ada pipa PVC yang biasa digunakan untuk pemipaan pipa air bekas, pipa air kotor, dan pipa fan atau pipa ventilasi. Untuk pipa ventilasi dia menggunakan pipa berukuran 5 kg per cm persegi, sedangkan untuk pipa air bekas dan air kotor itu memakai ukuran yang 10 kg per cm persegi. Sebenarnya jenis pipa ini juga sering digunakan untuk pemipaan pipa air bersih, contohnya di pemukiman atau perumahan. Namun untuk sistem gedung biasanya mereka lebih cenderung menggunakan pipa PPR. Pipa ventilasi untuk saluran udara di toilet dan semacamnya, sedangkan pipa air bekas itu adalah air pembuangan dari wastafel dan FD atau floor drain, sedangkan pipa air kotor itu dari kloset, uriner, dan semacamnya. Yang terakhir ada pipa cast iron atau pipa besi. Pipa jenis ini digunakan khusus untuk pembuangan air bekas sisa dari area kitchen. Pipa jenis ini disarankan untuk pembuangan sisa-sisa lemak atau minyak yang terdapat dari area kitchen. Selanjutnya, pertama-tama dalam membuat sebuah analisa, kita harus mengetahui material apa saja yang akan ditambahkan ke dalam sebuah analisa harga satuan. Saya akan contohkan dari analisa pipa air bersih yang menggunakan pipa PPR. Item yang utama pasti adalah material utamanya, yaitu pipa. Lalu kita jabarkan berdasarkan ukurannya, dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, karena harga analisanya pasti nanti akan berbeda-beda untuk setiap ukurannya. Yang kedua adalah fitting. Fitting ini adalah material bantu dari instalasi pipa tersebut. Contohnya ada keni, elbow, TY, Y, reducer, shock, dan lain-lain. Lebih bagus apabila kita juga menghitung kebutuhan fitting dalam sebuah instalasi dan membuat analisanya juga untuk fitting-fitting sebelum dimasukkan ke dalam analisa harga satuan pekerjaan. Yang ketiga adalah pengecatan. Analisa ini saya tambahkan karena terkadang ada permintaan dari pihak owner agar pipanya juga dicat sekalian seperti warna dinding dan sebagainya.
Lalu ada support atau hanger. Item ini merupakan item tambahan untuk pemasangan instalasi pipa tersebut. Contohnya ada klem, lem pipa, murbaut, long drat, atau semacamnya untuk sebagai penggantung pipa tersebut. Pada sheet ini ada 3 kolom terpisah yang telah saya buat. Kolom sebelah kiri adalah hasil hitungan dari analisa yang akan dipakai dalam sebuah RAB. Dan untuk kolom yang di tengah adalah kolom untuk harga net atau harga modal yang kita dapatkan dari penawaran. Kolom inilah yang nanti akan kita input untuk membuat harga penawaran. Terakhir ada kolom yang di sebelah kanan atau yang paling kanan adalah kolom margin, atau kolom yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil hitungan dari laba yang diinginkan untuk sebuah penawaran RAB. Dan untuk perhitungan cara membuat rumusnya itu sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Itu cara membuat RAB bagian ke-1. Langkah selanjutnya kita input harga net dari penawaran pipa tersebut sesuai dengan ukurannya masing-masing, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Namun yang perlu diketahui adalah dari setiap penawaran harga pipa itu masih dalam harga satuan per batang. Artinya dalam satu batang itu bisa mencapai 4 meter. Sedangkan kebutuhan analisa harga satuan adalah dijadikan per meter. Sedangkan untuk menghitung fitting kita bisa melihat melalui gambar kerja atau AutoCAD untuk memudahkan kita menentukan jenis fitting apa yang dibutuhkan pada instalasi tersebut. Kolom sebelah kanan yaitu kolom margin, kita buat rumusnya sesuai dengan material dan upah yang kita harapkan dari sebuah penawaran. Apabila sudah, lalu tinggal kita linkkan dengan kolom sebelah kiri atau paling kiri yang nantinya akan menjadi acuan analisa harga satuan dalam pembuatan RAB. Setiap hitungan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikan setiap detail pekerjaan dan jangan lupa ketelitian itu sangatlah penting bagi seorang analisa. Juga harga yang ditawarkan atau penawaran harga harus selalu diupdate sesuai dengan masa perencanaan. Karena harga dalam sebuah material itu sangat fluktuatif dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula dengan cara menghitung atau menganalisa harga dari pipa PVC dan pipa cast iron, juga hampir sama dengan cara menghitung pipa PPR. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa sedikit membantu bagi kalian yang sedang belajar menganalisa. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian komen di video ini. Semangat share ilmu pengetahuan.